Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 7. Aturlah lingkungan Anda supaya selalu kelas 1. Pikiran Anda merupakan pesawat yang mengagumkan. Jika pikiran Anda menempuh satu jalan, ia akan membawa Anda maju pesat, tetapi pikiran yang sama yang jalannya bercabang-cabang bisa mendatangkan kegagalan. Pikiran adalah pesawat dan sarana yang paling muskil di seluruh alam semesta. Misalnya, berjuta-juta orang sadar gizi. Kita suka menghitung-hitung vitamin. Berjuta-juta dolar dikeluarkan untuk membeli vitamin, mineral, dan bahan gizi lainnya, dan kita tahu mengapa demikian. Berdasarkan riset gizi, tubuh mencerminkan pangan yang dimakan. Stamina, daya tahan terhadap penyakit, tinggi badan, bahkan panjang pendeknya umur erat hubungannya dengan makanan dan gizi. Tubuh adalah sesuai dengan jenis makanannya, demikian pula jiwa atau pikiran sesuai pula dengan makanan rohaninya, makanan mental. Tentunya tidak datang dalam bungkusan atau kalengan atau bisa dibeli toko. Makanan pikiran adalah lingkungan Anda, segala hal dan benda yang mempengaruhi pikiran sadar atau bawah sadar Anda. Jenis makanan rohani menentukan kebiasaan kita, sikap-sikap kita, pribadi kita. Kita masing-masing mewarisi kemampuan tertentu yang bisa kita kembangkan, tetapi berapa banyak kemampuan, kapasitas, dan cara mengembangkan kemampuan itu tergantung kepada makanan rohani yang kita santap. Pikiran mencerminkan apa yang diberikan oleh lingkungan, sama dengan halnya tubuh mencerminkan jenis makanannya. Pernahkah Anda berpikir pribadi macam apa Anda itu seandainya Anda tidak dibesarkan di Amerika Serikat, akan tetapi di negara lain? Makanan apa yang paling Anda sukai? Apakah pakaian yang Anda sukai akan sama? Entertainment apa yang Anda paling sukai? Pekerjaan apa yang Anda laksanakan? Apakah agama Anda? Ya. Tentu Anda tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi sangat boleh jadi Anda akan merupakan orang yang lahiriahnya akan berbeda sekali dengan pribadi Anda sekarang. Apa sebabnya? Karena Anda dipengaruhi oleh lingkungan lain. Sebagaimana kata orang, Anda adalah hasil lingkungan Anda. Catat dan goreslah ini dalam ingatan Anda. Apa itu? Anda adalah hasil lingkungan Anda. Lingkungan menciptakan kita. Lingkungan menentukan cara berpikir kita. Cobalah menemukan suatu kebiasaan atau sikap yang Anda tidak pungut dari lingkungan Anda, dari orang lain. Cara kita jalan, cara kita batuk, cara kita memegang cangkir, musik yang kita sukai, pakaian, semuanya hasil dari sebagian lingkungan kita. Hasil, ya, pakaian semuanya berasal dari sebagian lingkungan Anda. Lebih penting lagi, besar kecilnya pikiran Anda, tujuan-tujuan Anda, sikap-sikap Anda dan pribadi Anda dibentuk oleh lingkungan Anda. Bergaul lama dengan orang-orang yang negatif membuat kita berpikir negatif. Berhubungan erat dengan orang-orang yang kerdil mengembangkan kebiasaan-kebiasaan kerdil pada diri kita. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang positif, yang tabah, yang mempunyai gagasan-gagasan besar, meningkatkan taraf kita. Bergaul dengan orang ambisius maju, yang suka maju membuat kita ambisius pula. Ahli-ahli mengatakan keadaan Anda sekarang
kepribadian Anda, status Anda sebagian besar adalah hasil daripada lingkungan psikologis Anda, dan ahli-ahli pun berpendapat keadaan dan kepribadian Anda di masa depan adalah hasil lingkungan psikologis Anda yang akan datang. Anda akan mengalami perubahan selama 2, 3, 5 tahun yang akan datang. Ini kita mengetahui, tetapi cara Anda berubah tergantung kepada lingkungan psikologis Anda, tergantung kepada lingkungan kejiwaan Anda, makanan rohani yang akan dicerna. Marilah kita lihat apa yang kita bisa lakukan supaya lingkungan Anda yang akan datang mengalami perbaikan lahir dan batin. Langkah pertama, tetapkan dan siapkan diri Anda untuk mengalami sukses demi sukses. Rintangan nomor 1 di jalan ke arah sukses adalah perasaan bahwa Anda tidak mungkin mencapainya. Rintangan nomor 1 di jalan ke arah sukses adalah perasaan bahwa Anda tidak mungkin mencapainya. Sikap ini bersumber dari tenaga-tenaga yang ditekan, yang mengarahkan pikiran ke taraf yang biasa. Untuk memahami tenaga-tenaga yang tertekan ini, marilah kita ingat semasa kita masih kanak-kanak. Ketika kita masih kanak-kanak, tujuan-tujuan dan cita-cita kita tinggi. Pada umur yang masih muda sekali, kita sudah merencanakan untuk menguasai daerah-daerah yang belum dikenal, untuk menjadi pemimpin-pemimpin, untuk menempati kedudukan-kedudukan yang tinggi, melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, menjadi kaya dan masyhur, pendeknya menjadi orang yang paling nomor 1, paling baik dan paling menonjol. Dan dalam kekurangan pengetahuan kita yang justru merupakan rahmat, kita melihat jalan terang untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Tapi apa yang terjadi? Lama sebelum kita mencapai umur yang membuat kita mampu mencapai tujuan-tujuan yang tinggi itu, banyak pengaruh-pengaruh yang menekan, meliputi kita. Dari kiri kanan kita mendengar orang berkata, tidak baik untuk menjadi pemimpin, dan ada yang mengatakan bahwa gagasan-gagasan kita tidak praktis, bodoh, naif, atau pandir, dan bahwa kau harus ada uang untuk bisa bepergian, bahwa keberuntunganlah yang bisa membuat Anda maju, atau Anda harus mempunyai banyak kawan-kawan, atau Anda terlalu muda atau terlalu tua. Akibat diberondong propaganda yang isinya cuma Anda tidak bisa maju, lebih baik jangan coba-coba, maka orang-orang yang Anda kenal bisa dimasukkan ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang menyerah secara total. Nah, ini kelompok pertama, mereka yang menyerah secara total, ya. Kebanyakan orang mengakui dalam hati sedalam-dalamnya bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya, bahwa sukses yang betul-betul adalah untuk orang lain yang lebih beruntung atau ada nasib baik di bidang-bidang tertentu. Kita bisa mengenal orang-orang demikian itu dari cara mereka membenarkan keadaan dan status yang sekarang, dan menjelaskan bahwa keadaan mereka itu sudah cukup, sudah menyenangkan. Seseorang yang cerdas umur 32 tahun yang telah mendapatkan dirinya berkedudukan biasa, baru-baru ini telah menerangkan kepada saya selama berjam-jam mengapa ia begitu menyenangi pekerjaannya sekarang. Ia memberi alasan-alasan yang tepat itu dalam tanda petik, ya, padahal ia semata-mata menipu diri sendiri, dan ia mengetahui hal ini. Yang sesungguhnya ia inginkan adalah bekerja dan ada dalam situasi yang banyak tantangan di mana ia bisa berkembang dan maju. Akan tetapi banyak pengaruh-pengaruh yang meyakinkan dia bahwa ia tidak bisa menangani soal-soal yang besar. Pada hakikatnya sifat kelompok ini kebalikan dari sifat orang yang suka berganti pekerjaan yang mendambakan kesempatan-kesempatan. Kelompok 2, jadi kelompok 2, mereka yang setengah menyerah
Kelompok kedua yang jauh lebih kecil jumlahnya memasuki masa dewasa dengan harapan-harapan sukses. Mereka itu bersiap-siap, mereka bekerja, mereka membuat rencana-rencana, akan tetapi setelah berselang 10 tahun muncullah perlawanan-perlawanan, saingan dalam usaha mencapai kedudukan tinggi makin hebat. Maka kelompok ini memutuskan bahwa tidak ada gunanya untuk ikut dalam persaingan. Mereka menemukan alasan-alasan. Kita mempunyai penghasilan lebih dari kebanyakan orang, mengapa kita berpayah-payah untuk lebih maju lagi? Ya, hanya membuat kita letih dan tidak berbahagia. Sesungguhnya kelompok ini telah mengembangkan seperangkat ketakutan, takut akan gagal, takut akan dicela oleh masyarakat, takut akan kehilangan apa yang telah dipunyainya. Mereka itu tidak puas karena dalam hati mereka tahu bahwa mereka sudah menyerah. Kelompok ini meliputi atau melingkupi banyak orang-orang yang berbakat, yang cerdas, yang lebih suka merangkak dalam hidup daripada bangkit, berdiri, dan berjalan tegak. Kelompok tiga inilah kelompok yang tidak pernah menyerah. Kelompok ini mungkin 2 atau 3% dari yang ada. Tidak mau didikte oleh rasa pesimis, tidak pernah mau menyerah kepada lingkungan yang menekan, tidak percaya kepada merangkak dalam tanda petik. Sebaliknya mereka itu memancarkan dan diliputi oleh semangat sukses. Kelompok inilah yang paling berbahagia karena bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya. Orang-orang dalam kelompok ini penghasilannya lebih dari $15.000 setahun. Mereka itu menjadi salesman utama, pemimpin-pemimpin tertinggi di bidangnya masing-masing. Orang itu menganggap hidup ini menggairahkan, hidup ini bersemangat, hidup ini menyenangkan, dan hidup ini menguntungkan. Orang-orang ini menganggap setiap keadaan dan waktu dengan hati yang besar, menghadapi setiap keadaan dan waktu dengan hati yang besar, dan menatap hari depan dengan pikiran yang cemerlang. Demikian pula menghadapi setiap orang dan situasi dengan hati yang senang dan sikap yang positif, dan menganggap kehidupan ini petualangan yang mengasyikkan dan harus dijalani sebaik-baiknya. Marilah kita jujur, kita semua ingin menjadi ada dalam kelompok ketiga, yang orang yang mendapat sukses yang semakin besar setiap tahun, orang yang melaksanakan sesuatu dan mendapatkan hasil-hasil yang cemerlang. Untuk bisa masuk dan tetap ada di dalam kelompok ini, kita harus mengatasi dan menyisihkan pengaruh lingkungan yang menekan. Untuk memahami betapa orang-orang dari kelompok pertama dan kedua secara tidak sadar ingin mendorong Anda ke belakang, pelajarilah yang tertera di bawah ini. Misalkan Anda mengatakan kepada berbagai teman-teman yang sedang-sedang saja dengan sikap yang sungguh-sungguh, saya pada suatu hari akan menjadi vice president perusahaan ini. Apa yang terjadi? Teman-teman Anda mungkin berpikir bahwa Anda melucu, atau kalau Anda percaya atau yakin bahwa itulah pendapat Anda yang sebenarnya, maka mungkin sekali Anda akan berkata, Anda masih harus banyak belajar. Di belakang Anda mungkin mereka berkata, barangkali Anda agak sinting. Tapi misalkan Anda mengatakan ini kepada presiden direktur perusahaan Anda, maka apa reaksinya? Yang jelas adalah bahwa ia tidak akan tertawa, ia akan memandang Anda baik-baik dan menggunggam pada diri sendiri. Sungguh-sungguhkah dia? Tetapi betul, dia tidak akan tertawa. Mengapa? Karena orang-orang besar tidak tertawa mendengar gagasan-gagasan yang besar. Suatu lohor ya. Orang-orang yang besar tidak akan tertawa mendengar gagasan-gagasan yang besar. Sekali lagi, karena orang-orang besar tidak tertawa mendengar gagasan-gagasan besar.